speech delay atau terlambat bicara itu berhubungan dengan perkembangan anak ya. Perkembangan anak itu sebenarnya ada banyak, ada perkembangan bahasa, ada perkembangan motorik, ada juga perkembangan persona sosial dan perkembangan sensorik dari anak. Nah, delay speech itu artinya berkembangnya perkembangan bahasa yang tidak sesuai dengan usia. Jadi misalnya anak usia 6 bulan belum bisa babbling. Anak usia 12 bulan belum bisa mengucapkan kata kira-kira 3 sampai 4 atau menunjuk. Nah, itu hati-hati, bisa ada gangguan bahasa. Gangguan bahasa atau delay speech ini sering terjadi dan nanti kita akan bahas faktornya itu banyak sekali. Apa sih ciri-ciri anak speech delay sendiri itu, Dok? Gitu. Mungkin Ya, tadi dokter sudah jelaskan ya, di usia 6 bulan belum bisa babbling gitu kan. Nah, ya. tahap-tahapannya itu seperti apa aja ya, Dok ya? Pertama adalah penyebabnya ya. Penyebabnya itu paling sering adalah speech delay itu adalah gangguan pendengaran. Jadi, yang pertama adalah kalau anak dipanggil tidak menengok, kemudian ada suara-suara yang memang cukup keras dia tidak menengok atau tidak respon, hati-hati ada gangguan pendengaran. Oleh karena itu, kita bisa men-screening gangguan pendengaran dari lahir. Saat lahir, biasanya bayi akan diperiksa OAE, Auto Acoustic Emission, untuk melihat apakah ada gangguan pendengaran nih. Nah, itulah yang dilakukan oleh dokter anak pada saat kita melaksanakan setelah kelahiran. Itu salah satu screening yang paling penting pada saat lahir ya. Jadi, kalau nanti punya anak, minta dokter anaknya melakukan OAE pada saat lahir. Karena semakin cepat ditangani gangguan pendengaran, untuk speech delay bisa kita cegah ya. Lalu yang kedua, kadang-kadang speech delay itu juga ada gangguan otak, misalnya retardasi mental. Ada pertanyaan yang di Instagram saya lihat apakah hubungan dengan autis, bisa anak autis dengan speech delay juga. Atau juga ada anak gangguan pada organ-organ mulut nih. Biasanya anak-anak yang nggak dilatih bicaranya, kemudian makannya juga GTM itu juga bisa menyebabkan speech delay. Oleh karena itu, kalau ada speech delay itu kita harus kerjasama. Pertama, dokter anak, neurologi. Kedua, dokter THT. Ketiga, dokter rehab medik. Jadi nanti kita cari dulu penyebabnya apa. Nah, ciri-cirinya apa? Gampang. Yang pertama, anaknya itu belum sesuai dengan usianya, tidak bisa perkembangan bahasanya, yaitu adalah misalnya anak usia 0 sampai 6 bulan yang harusnya dia sudah cooing, babbling itu belum ada. Jadi waspada bila anak ibu bapak 0 sampai 6 bulan belum nggak menengok dipanggil namanya dan tidak babbling. Ingat ya, 0 sampai 6 bulan. Kalau dari usia 6 sampai 12 bulan, apa? Biasanya 6 sampai 12 bulan itu sudah bisa memanggil nama orang dan benda-benda di sekitarnya, ya. Terus kemudian kalau 9 sampai 12 bulan itu biasanya dia sudah bisa ngomong mama, papa, dada. Tapi sudah mengandung arti ya, kira-kira ya. Nah, itu kalau misalnya sudah tidak ada kata-kata tersebut, itu hati-hati anaknya adalah speech delay. Yang paling sering adalah pada usia 6 sampai 12 bulan, kalau bayi tidak menunjuk atau ekspresi wajahnya kurang atau belum bicara mama papa itu hati-hati ya. Kemudian hati-hati lagi nih, usia kapan lagi dok? Usia 16 bulan. 16 bulan itu artinya 1,5 tahun kurang. Kalau belum ada kata satu pun, hati-hati itu anaknya adalah speech delay. Nah, yang paling gampang lagi adalah usia 2 tahun nih yang paling batasnya. Kenapa batasnya usia 2 tahun? Karena usia 2 tahun adalah perkembangan otak anak itu sudah selesai. Maksimal adalah 3 tahun. Tapi kalau ada kelainan di bawah usia 2 tahun, itu kita insya Allah bisa cepet deh. Makanya kalau anak-anak sudah ada kelainan misalnya belum bisa bicara atau babbling usia 6 bulan, masih ada waktu sampai 2 tahun kita perbaiki. Tapi kalau misalnya anaknya ternyata speech delay-nya sudah ketahuannya baru ibunya sibuk, bapaknya sibuk, ketahuannya baru usia 4 tahun. Sayang sekali itu nanti akan harus cukup kerja keras kita memperbaikinya. Jadi kalau ada anak ibu tidak bicara 50 kata pada usia 2 tahun, hati-hati itu anaknya takutnya adalah speech delay.
Biasanya kurangnya stimulasi yang baik pada orang tua, misalnya harusnya kan kita mengajak main anak itu pagi, siang, sore ya. Dan biasa itu kita ajak main, bicara sama anak itu mulai dari anak mandi, kita bicara aja. Anak bisa anak bayi ini 6 bulan, 3 bulan. Kita bilang, ayo nak kita mandi, ayo nak kita pakai baju. Nah itu harus sering ya pada anak ya. Dan itu nggak ada batasnya, tapi minimal adalah setiap kita ketemu anak adalah 15 sampai 30 menit kita ngomong. Nah, kalau kurang stimulasi jelas akan menyebabkan speech delay. Dan nanti mungkin ada hubungannya dengan gadget sama TV. Kenapa? Karena kalau diberikan gadget sama TV, ya anaknya anteng betul. Tapi dia tidak mengetahui apa ya, stimulasi apa yang masuk ke dalam otaknya tidak bisa diproses. Karena nggak ada timbal balik, hanya satu arah tuh. Jadi kalau misalnya dia nonton apa tuh yang sekarang tuh ya, nonton Upin Ipin, dia senang ketawa-ketawa karena lucu ya, tapi karena dia ngerti. Tapi karena memang gambarnya lucu dan memang suatu hal yang baru buat dia. Tapi kalau misalnya kita tanya itu apa, kadang-kadang dia nggak ngerti. Karena kenapa? Karena dia nggak ngerti apa yang dilihat dan apa yang didengar. Oleh karena itu, kalau anak usia di bawah 2 tahun, rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia tidak boleh sama sekali adanya gadget atau TV. Apalagi ditinggalin. Misalnya anak ibunya lagi misalnya ibunya sibuk work from home, tapi di depan laptop ya. Terus kemudian anaknya di sebelahnya pakai pegang iPad. Waduh, itu cilaka. Kenapa? Satu, kita membahayakan anak bisa tidak bisa bicara. Yang kedua, bisa saja motoriknya nggak baik. Karena kalau pakai iPad, menggeser-geser itu bukan satu hal yang biasa. Tapi yang perlu adalah memegang mainan, mengenali mainan, oh ini loh kubus. Dengan dia mengenali mainan, ini kubus, terus kemudian kita bilang, ini kubus. Dia akan bilang nanti, oh ini mainannya kubus. Dia akan bilang sendiri nanti ini mainannya jenisnya apa. Itulah salah satu yang berhubungan antara stimulasi dengan speech delay. Menurut Dokter Rafli sendiri, bagaimana cara mencegah anak agar tidak mengalami speech delay? Okay. Nah, orang tua bagaimana nih dok? Karena jujur, kalau sampai anak speech delay itu PR-nya lumayan banyak sih dok menurut saya. Karena saya juga anak saya mengalami speech delay, jadi PR-nya banyak banget gitu, perlu sabarnya. Nah, gimana nih dok dari dokter biar mencegah anak mengalami speech delay? Silakan dok. Oke, jadi kita harus yang pertama adalah ada 6 cara ya sebenarnya ya, tapi saya akan coba kembangkan ya. Yang pertama adalah kita harus sesering mungkin mengajak anak bicara. Loh, susah dok ngajak anak bicara sesering mungkin. Kita ngoceh aja di dekat anak, misalnya pada bayi usia 3-6 bulan atau bayi pada saat dia belajar makan 6 bulan ke atas, bilang aja, ayo nak, ini mama lagi mau suapin ya. Terus nanti habis itu setelah itu kita bersihkan ya. Selalu apa yang kita lakukan, kita omongkan. Karena pertama dia akan mengerti dulu, kemudian yang kedua adalah dia akan setelah mengerti dia akan mencoba memproses. Oh iya nih kata mama nih makan seperti ini loh. Nanti dia bilang nanti usia sekitar 12 di atas 12 bulan atau mau usia 1,5 tahun sampai 2 tahun mau makan dia akan keluar kata-kata seperti itu. Terus yang kedua adalah ajak main. Dan ajak main itu ibunya boleh heboh. Ayo nak main bola. Kita seperti bermain dengan anak kita heboh sendiri nggak apa-apa. Jadi ini main bola, tendang bolanya. Oh dia tahu dia menendang. Oh itu namanya tendang bola. Oh ini lempar bolanya, itu namanya lempar bola. Jadi semenarik mungkin, seaktif mungkin. Batasan untuk komunikasi sama anak itu tidak ada batasannya. Tapi kalau misalnya yang paling baik adalah setiap kita main itu antara 15 sampai 30 menit ya. Lalu yang ketiga, ini saya diajarkan oleh Dr. Irawan nih sebagai guru saya. Bacakan buku cerita pada saat malam hari ya, mau malam hari, mau sore hari saat tidur. Biasa anak-anak usia di atas tahun tuh udah mulai tuh. Kita bacakan aja buku cerita. Buku ceritanya berarti buku cerita yang gambarnya menarik, yang kalimatnya cuma sedikit, kalimatnya jangan banyak-banyak. Kita juga pusing, orang anaknya juga akan pusing ya. Jadi bacakan tiap malam tuh ya. Bacakan, oh ini lagi sekolah, ini Bapak dokter lagi di rumah sakit, seperti itu terus itu akan memperkaya kosakata. Dan yang paling gampang adalah kalau anaknya sudah agak lebih besar,
usia 1,5 tahun atau 2 tahun, suruh dia menunjuk anggota badan. Kita tunjukin dulu, oh ini kepala, kepala ini, kepala, telinga. Nanti terus, setiap malam dia akan ingat. Jadi nanti kosakatanya banyak, dia akan mencoba merangkai kata sendiri ya. Lalu yang kedua, kemudian jangan adanya gadget ya. Gadget boleh. Gadget itu kalau Prof. Hardiono mengatakan boleh, tapi harus didampingi. Artinya adalah kalau anak main gadget, kita harus tahu dia itu main apa. Dan harus sesuai dengan usia yang ditonton. Misalnya lagi tonton film film anak-anak, kita ceritain, oh ini ada jerapahnya lagi makan rumput. Atau oh ini ada kucingnya lagi bermain. Nah, itu dia akan memproses kosakatanya sendiri dan nanti akan banyak sekali. Lalu yang kemudian kalau anaknya bisa bicara, misal udah bisa kata nih, mama makan, kita kasih reward. Rewardnya tepuk tangan, hore, anak mama bisa ngomong. Dan kalau misalnya tidak bisa bicara, jangan diomelin ya. Karena kenapa? Kalau kita bentak, kita omelin, itu akan merusak saraf-saraf anak, akan hilang. Sinap-sinap saraf anak itu hampir 100.000. Jadi kita harus sabar sama anak ya. Walaupun kadang kan suka capek ya, ibu bapak suka capek kalau misalnya pulang kerja, capek. Tolong kalau misalnya ibunya sibuk, pulang kerja mandi dulu, ganti baju, biar rileks, baru ketemu anak. Jangan setelah pulang langsung ketemu anak, itu pasti akan emosinya berbeda kalau kita sedang capek ya. Dan kasihan anak-anak kita kalau misalnya ketemu kita sekali-sekalipun hanya berapa menit, ternyata pas ketemu kita marah atau kita jutek atau kita udah nah ini kayak gini baca aja sendiri ya gitu, karena kan terlalu capek. Jadi itu tips-tipsnya yang bisa dilakukan gitu ya. Ya. Seberapa ini sih dok pengaruh gadget kepada perkembangan anak? Karena ada parents mama di komunitas saya sendiri bilang gini, tapi anak saya kosakatanya malah banyak loh dari nonton YouTube gitu ya, malah dia tahu nama-nama gitu kan, nama-nama binatang, nama-nama hewan. Nah, itu sebenarnya gimana sih dok? Seberapa kita sebagai orang tua harus tentang gadget nih membatasinya gitu dok? Mungkin menurut dokter gimana dok? Ya, jadi kalau di luar negeri di American Academy of Pediatrics sebenarnya batasnya ada 18 bulan boleh dikasih gadget hanya 15 menit. Dalam arti adalah mungkin itu ibunya pinter, gadgetnya dikasih, ibunya di sebelahnya dan ibunya juga bicara, oh ini lo jerapah, nah ini lo rumah, ini lo lagi naik gunung. Jadi itu boleh, tapi yang tidak boleh adalah kita diamkan anak dengan gadget tanpa kita arahkan. Karena ada namanya sistem proses integrasi di anak ya. Jadi anak itu bisa memasukkan semua sumber stimulasi dari suara, dari penglihatan, dari mana saja, tapi belum bisa memprosesnya. Nah, disinilah kita sebagai orang tua itu harus mengetahui bahwa anak itu nggak bisa langsung dicekokin banyak kosakata, jadi harus sangat bertahap. Oleh karena itu, dengan tontonan-tontonan yang sesuai usia itu kan sudah dengan usia perkembangannya. Kita ajak anaknya, yuk kita nonton, boleh. Mau nonton apa? Nonton ini, nonton misalnya nonton kartun boleh. Tapi kita ceritain kartunnya apa, itu siapa, sedang apa. Nah, lalu kemudian boleh juga satu lagi kita video call dengan kakeknya, dengan neneknya, it's okay, karena dua arah. Jadi intinya adalah komunikasi dua arah. Jadi kalau nanti ketemu sama kakeknya, kakek, halo, itu kakek. Nah, ngomong begitu sama anak, itu kakek. Kakek rambutnya putih. Nah, itu sangat baik. Jadi menurut saya itu adalah tergantung dari pendampingan orang tua. Apakah ada pengaruh dari makanan, dok, yang dimakan terhadap perkembangan bicara atau bahasa anak, dok? Ya, jadi sekarang saya bisa menemukan ya. Kemarin pasien saya konsul ke saya datang dengan membawa suplemen. Tulisannya adalah suplemen untuk anak bisa bicara. Mas, udah ada loh sekarang loh. Saya langsung kaget, dari mana asalnya? Saya tahu ya. Terus kemudian yang kedua adalah ada terapi-terapi yang buat anak bicara. Terapi DNA lah,
terapi apalah, makan makanannya tuh harus dipantang, itu ada tuh. Sampai yang terapi-terapi sidik jari juga ada tuh. Nah, itu nggak ada manfaatnya sampai sejauh ini. Jadi, yang paling penting adalah stimulasi. Dan harus kita lihat, anak saya usianya segini sesuai dengan perkembangannya. Nah, maka dari itu kita deteksi dini itu penting. Gitu ya. Kalau makanan juga nggak ada pantangan. Selama makanannya sehat, bergizi, yang paling penting adalah bergizi dan kalau dalam 2 tahun pertama, jangan lupa suplementasi zat besi selain dari makanan itu wajib ya. Yang itu adalah rekomendasi resmi. Kenapa? Karena zat besi itu akan membantu mielinisasi di otak. Jadi sinaps-sinaps di otak itu akan cepat sekali selain usianya golden period juga dengan dibantu oleh zat besi. Oleh karena itu, jangan lupa tanya ke dokter anaknya, dok, anak saya udah 6 bulan nih dok, perlu tambahan zat besi nggak? Bisa nanti kita akan kasih sampai usia 2 tahun. Kenapa? Selain untuk nafsu makan, daya tahan tubuh, untuk membantu perkembangan otak anak. Tapi yang paling penting ini hanya tambahan ya. Yang paling penting adalah stimulasi yang benar, kemudian tahu kita kapan anak kita tidak sesuai dengan usianya. Kalau suplemen sendiri, dok, sebenarnya Ya. anak boleh menggunakan apa aja sih, dok? Sebenarnya apakah kayak vitamin D Ya. itu sudah? Oke. Itu ya, dok ya. Nah, rekomendasi resmi IDAI yang pertama adalah zat besi, yang kedua adalah vitamin D, boleh ya. Jadi Prof. Aman bilang kalau bayi anak-anak kita Indonesia itu karena memang mayoritas adalah defisiensi vitamin D. Nanti ada dosisnya sesuai dengan usia, dimulai dari usia berapa saja. Jadi habis ini ketemu dokter anaknya, bilang, dok, dokter Raffi bilang biasa ada suplementasi zat besi sama vitamin D itu wajib. Kalau vitamin-vitamin yang lain, mikronutrien, vitamin A, vitamin C, zinc, dan lain-lain itu boleh saja. Tapi ingat, minyak ikan juga boleh saja. Tapi ingat, vitamin-vitamin itu tidak instan ya. Vitamin itu butuh waktu untuk bekerja. Jadi nggak bisa yang namanya kita berikan langsung ada efeknya. Biasanya dalam penelitian itu 1 sampai 3 bulan. Dan itu harus diminum teratur, nggak boleh cuma sekarang minum, besok nggak minum. Dan tiap bulan dosisnya harus ditentukan oleh dokter anak. Kenapa? Kita lihat nih anaknya perkembangannya gimana nih. Oh, butuh kan nih vitamin ini. Karena kenapa? Ada vitamin-vitamin yang nggak boleh dikonsumsi tiap hari. Yang bisa menyebabkan autoimun. Ya, ada vitamin-vitamin khusus tuh. Yang imunomodulator dan lain-lain itu bisa harus ada penyesuaian dan juga harus kita dampingi oleh dokter anak. Ya, dan ingat tidak pakai herbal. Ya, herbal itu bagi anak nggak boleh. Pertama karena kita nggak tahu apa isinya. Yang kedua kita nggak tahu itu bisa merusak ginjal atau tidak. Jadi menurut saya untuk vitamin seperti itu boleh-boleh saja. Tapi yang utama adalah 2, zat besi dan juga vitamin D. Ya, vitamin D juga yang penting adalah jangan lupa jemur anaknya ya. Jam 9, jam 10 pagi selama 15 sampai 20 menit ajak main di luar, di taman supaya dia terpapar sinar matahari sehingga vitamin D-nya bisa bekerja dengan baik untuk di dalam tubuhnya ya. Apa sering mendengarkan audio Morotal juga membuat speech delay, dok? Boleh pada saat ibunya hamil ya, untuk supaya dia terbiasa dengan mendengar suara Al-Quran. Nah, kalau untuk morotal, it's okay Bu. Kalau misalnya anaknya mau tidur, atau anaknya sedang tidur, nggak apa-apa. Tapi kalau anaknya sedang bangun, kalau bisa kita lakukan yang namanya komunikasi 2 arah. Ya, kalau morotal it's okay. Lagu-lagu juga jangan lagu-lagu bahasa Inggris ya, lagu-lagu bahasa Indonesia saja pada saat anak itu main ya. Kita ajak main, kita ikut kayak anak kecil aja gitu. Dengan begitu anak itu ngerti, oh ibuku ini loh lagi misalnya ayo tepuk tangan. Kita ambil tepuk tangan, oh yang nanti oh ya tepuk tangan begitu loh. Yang nyanyi ayo pegang kepala gitu loh. Nah, itu yang pentingnya komunikasi 2 arah. Sebenarnya untuk murotal, it's okay Bu. Kalau misalnya anaknya bisa dalam tidur, dia tidur kan alunan Al-Quran kan sangat baik ya. Tapi kalau pada saat dia bangun, tolong itu boleh saja, tapi tidak untuk stimulasi anak ya, karena itu satu bahasanya kan bahasa Al-Qurannya kan memang cukup tinggi ya, dan juga anak juga belum ngerti. Jadi kalau anaknya sedang bangun, lakukan komunikasi 2 arah sesering mungkin.
terapi apa ya dok yang bisa dilakukan untuk anak yang mengalami speech delay? Ya, terapinya pertama, orang tuanya tahu bahwa anaknya speech delay dulu, ya. Terus yang kedua, ketemu kita, ya. Terus yang ketiga, kita lihat nanti berdasarkan penyebabnya, ya. Kalau hanya stimulasinya kurang, kita minta orang tuanya nanti kita ajarkan langkah-langkahnya di rumah. Dan juga nanti kita akan lakukan terapi dengan terapi wicara dengan tim dari rehab medik, jago terapis, dan nanti kita akan pantau. Jadi kadang-kadang orang tua terapinya udah jalan, udah benar gitu, tapi nggak ada evaluasinya. Ingat, 3 bulan anak belum bisa bicara setelah terapi, itu berarti ada yang salah. Satu, salah terapisnya. Dua, salah programnya. Yang ketiga, salah orang tuanya. Jadi, saya tuh kalau menyuruh orang tuanya, Bu, ayo kita terapi. Oke, saya mau 1 bulan ada laporan dari terapisnya. Dan biasa terapi saya itu saya minta laporannya bagaimana orang tuanya nanti di rumah, bagaimana anaknya selama terapis, kemudian apa yang masih kurang. Kenapa? Karena kalau tidak ada laporannya, sama juga kita kasih terapi, cuman kita suruh doang anak yang nggak ada kemajuan. Nah itu banyak sekali. Jadi sekarang kalau lagi ada terapi nih, ibunya nih speech delay, tolong minta laporannya. Perkembangannya sejauh mana? Tadinya belum nambah masih 1-2 kata, udah nambah belum? Kalau belum berarti ada yang salah nih. Di mana salahnya nih? Nah, biasanya kita akan kerjasama sama dokter rehab medik untuk ini, gitu ya. Ya, begitu ya. Jadi di klinik anak BSD itu lengkap tuh. Dokter Handri itu detail sekali, beliau orangnya. Jadi beliau akan bertanya nanti laporannya seperti apa, gitu. Untuk terapisnya. Bukan kita terapis, 3 bulan belum, 6 bulan, gitu. Terus ada sampai bertahun-tahun nggak ada manfaatnya. Nah, itu salah satu yang kita harus waspada, ya, gitu ya. Jadi pemilihan dokter, pemilihan terapis itu juga penting ya dok ya? Ya. Maksudnya biar kita melihat perkembangan anak kita ya dok ya? Ya, suka yang salah adalah orang tua nggak ke dokter, langsung ke terapis, nggak boleh. Terapis itu punya arahan dari dokter, ya. Jadi bukan dia yang melakukan terapis, karena takutnya nanti nggak tahu arahnya. Dok, anak saya 19 bulan, baru bisa 7 kata. Kata DSA, speech delay, dan mesti diterapi, karena belum bisa juga diajak mainan yang edukatif. Lalu dirujuk ke dokter fisioterapi atau tumbuh kembang anak. Katanya anak saya normal. Jadi yang benar yang mana ya dok? Oke. Pertama, dokter tumbuh kembang itu adalah ranahnya screening. Ya, jadi kalau misalnya anak ibu ada kelainan, boleh ke dokter tumbuh kembang untuk melihat screeningnya mengenai screening perkembangan dan juga perkembangan atau pertumbuhan anak. Nah, kalau ada kelainan, itu nanti ke dokter saraf anak, misalnya karena belum bisa bicara, autis, kemudian gangguan perkembangan menyeluruh, artinya adalah selain bicara, anaknya belum bisa jalan, itu ke kita. Nanti dari tim dokter saraf anak itu akan bekerja sama sama dokter rehab medik. Dokter rehab medik itu ada yang khusus anak dan memang itu kita akan mengkonsulkan dengan apa saja yang kita temukan pada anak ibu. Ya, sebenarnya kan harusnya pada usia 24 bulan itu harus aja ada kalimat 2 kata, misalnya mau makan, mau minum itu sudah ada di 1,5 tahun sampai 2 tahun, ya. Biasanya 2 tahun tuh kosakata udah banyak. Nah, kalau 7 kata, kita lihat katanya bermakna atau tidak. Karena pada usia 12 sampai 18 bulan harusnya dia bisa mengucapkan 5 sampai 6 kata dengan arti, ya. Jadi bukan lagi kata-kata yang seliwuran-seliwuran yang nggak punya arti. Kalau anak ibu 7 kata, 9 kata dengan arti, berarti anak ibu normal. Dan memang harus dilakukan stimulasi dengan baik. Masih ada waktu kan sampai 2 tahun kan sekitar 6 bulan, 5 bulan ya. Nah itu harus kita lihat. Dan nanti sampai 2 tahun harus minimal punya 30 sampai 50 kata atau dengan 2 kalimat yang ada suku katanya. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya 7-9 kata ada artinya, itu berarti oke. Saya setuju dengan dokter tumbuh kembang atau dokter yang lainnya, gitu ya. Dok, anak saya 2 tahun 7 bulan. Tekstur makanannya di rumah masih lembek. Apa ada pengaruh ke speech delay-nya, dok? Jelas. Jadi kadang-kadang gangguan otot mulut pada anak
ketahuannya pertama adalah anak itu GTM, nggak mau makan, nggak mau tekstur. Biasanya tuh kan usia 6 sampai 7 bulan, teksturnya kan harusnya kan bubur susu ya. Kemudian naik ya, naik 8 9 bulan mulai ada agak keras, agak berbentuk tapi masih bubur kasar ya. Kalau anaknya nggak bisa naik tekstur, apalagi sampai 2 tahun, harusnya setahun udah bisa ngunyah biasa. Anak kan setahun kan makan makanan keluarga. Berarti ada suatu masalah di otot mulutnya. Nah, oleh karena itu yang membuat dia pertama tidak bisa bicara, yang kedua bisa saja dia mau bicara tapi jadi nggak bisa karena ada masalah ototnya. Nah, di sini Bu, kalau masih lunak, harusnya kita akan melihat nanti apakah ada masalah di THT-nya. Kita lihat juga fungsi menelan dia. Kalau fungsi menelan dia bermasalah, terus kemudian juga dia tidak bisa mengunyah, dia emut aja, kita lakukan namanya tes menelan. Kalau ternyata dia bisa menelan, hanya tidak bisa mengunyah, kita akan biasa terapi dengan rehab medik. Nanti akan diajari, diterapis dengan baik. Dipijat mulutnya, dilihat masalah ototnya, kalaupun nanti dirangsang dengan baik dengan teknik-teknik tertentu. Jadi sebenarnya 2 tahun 7 bulan sudah terlambat, tapi masih di bawah 3 tahun deh Bu, cepat. Masih di bawah 3 tahun, walaupun otak sudah tidak berkembang lebih cepat dari di bawah 2 tahun, tapi masih ada harapan mudah-mudahan ya Bu ya, dengan terapi yang intensif dan dengan dokter yang benar gitu ya. Dok, anak saya lahir prematur. Usia sekarang koreksi 6 bulan, Dok. Ada gangguan dengan berat di atas 90. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya, Dok? Sudah melakukan tes Vera dan ada gangguan telinga di atas 90 desibel. Ini namanya tuli sedang menuju berat ya, Bu. Jadi, kalau seperti ini, anaknya sekarang usia berapa? 6 bulan. Kita 6 ada bulan koreksi. 6 bulan koreksi. Kita ada 2 pilihan. Yang pertama kita pakai alat bantu dengar sementara. Yang kedua kita implan koklea. Itu yang menentukan nanti tim dokter anak saraf, dokter THT, dan juga dokter. Biasa kita akan konsul ke dokter THT. Kita lihat dulu nanti otak kepala anak ibu kecil gak? Satu ya. Karena kalau ada mikrosefali berarti ada gangguan perkembangan otak. Yang kedua, gangguan telinga kenapa? Apakah ada suatu sindrom yang banyak tuh TORS ya, tokso, rubella, CMV, herpes, apakah ada dari sana? Kalau ada dari sana kita akan screening dulu Bu. Jadi karena ada tuli itu ada pada rubella ya. Tuli, kemudian biasa gangguan jantung, biasanya matanya juga ada katarak ya gitu ya, itu rubella. Nah, itu yang harus kita evaluasi. Kalau misalnya memang nanti ternyata hanya prematur saja, 6 bulan koreksinya, dan memang pendengarannya itu sudah dilakukan BRA di atas 90 desibel, ya kita harus kerjasama sama dokter THT anak. Dan 90 itu cukup berat. Jadi segera, menurut saya masih di bawah 2 tahun Ibu. Semakin cepat nanti dipasang alat bantu dengar, semakin baik nanti anaknya untuk mendengar, untuk bisa mendengar dan nanti bisa belajar bicara ya kalau pada saat usianya. Tapi kalau misalnya nanti saja, kadang-kadang masalahnya adalah satu, alat bantu dengar itu mahal. Yang kedua, kalau misalnya nanti implan koklea kan nggak ditanggung BPJS ya, hanya operasinya saja ya. Itu juga cukup mahal. Jadi menurut saya kalau sudah seperti itu, boleh sekali lagi dipastikan lagi Bu beranya biar pasti ya. Bisa di rumah sakit manapun yang memang khusus BRA untuk anak, biar dua perbandingan gitu. Kalau dua-duanya menyatakan memang tulinya sedang berat dan memang sudah konsisten, ya segera ketemu kita dan kita akan kerjasama sama dokter THT. Itu ya. Yang pertama adalah deteksi dini penting ya. Jadi Mam Sandet harus tahu nih sekarang pada saat setelah ini lihat anaknya usia berapa, kemudian lihat perkembangannya seperti apa. Lihat di mana Dok? Download aplikasi Primaku ya. Primaku yang punya Ikatan Dokter Anak Indonesia. Di situ dilihat sudah bisa tahap mana saja perkembangannya. Kalau ada kelainan perkembangan atau salah satunya misalnya bukan hanya bicara, langsung ketemu kita dokter anak. Tidak ada waktu untuk menunggu. Kenapa? Pandemi Dok, pandemi nggak masalah. Kenapa rumah sakit ada rumah sakit untuk klinik anak sehat, bawa anaknya sekalian imunisasi ya. Kemudian yang kedua adalah kalau sudah terdiagnosis delay speech, tetap semangat dengan mengandalkan terapis, tapi tetap juga lakukan di rumah ya.
Dan jangan lupa kalau sudah terapis itu harus dilakukan evaluasi secara berkala. Karena itu untuk melihat kemajuan dari terapi yang sudah dijalankan. Begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah.